Mari kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa pertolongan kita pada pagi yang indah ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya perbuatannya, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah melalui penyertaan Roh Kudus-Nya kita boleh menikmati lawatannya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Baik, mari bersama-sama setiap kita yang rindu menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini, menyatakan kerinduan kita pada Tuhan. Katakan bersama-sama bahwa satu hal
keluarga di dalam Dia. Mari kita cintai keluarga Tuhan.
sebelum kita memisahkan diri untuk beribadah bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan untuk anak-anak yang ada di tengah-tengah kami. Kami dengan yakin Engkau menempatkan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu yang Engkau telah rencanakan untuk anak-anak ini ke depan. Oleh sebab itu, sebelum mereka memisahkan diri untuk mengikuti ibadah KA, kami bersatu hati menyerahkan akan anak-anak kami ini sepenuhnya ke tangan kasih. Kami ingat akan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang-orang tua telah membawa anak-anaknya kepadamu. Walaupun respon murid-muridmu kurang baik, karena mereka menganggap bahwa kehadiran anak-anak yang begitu gesit, energik, dan aktif itu mengganggu mereka, membuat konsentrasi mereka buyar. Tetapi Engkau telah memanggil anak-anak itu, Engkau menumpangkan tangan ke atas kepala anak-anak dan memberkati akan anak-anak. Karena di hadapan-Mu, anak-anak dan orang dewasa sama pentingnya. Inilah keyakinan kami bahwa anak-anak ini penting di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Engkau memberkati, karena kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Engkau telah memberkati anak-anak pada waktu itu, Allah yang sama akan memberkati anak-anak ini. Sementara hamba-Mu menumpangkan tangan ke atas kepala anak-anak ini, biar Bapak akan mengalirkan berkat-berkat Tuhan untuk anak-anak ini. Hamba-Mu yakin bahwa anak-anak ini hadir di tengah-tengah dunia telah Engkau perlengkapi minimal 1 talenta. Dan biarlah dengan mereka mengenali talenta yang Tuhan percayakan, mulai dari dini mula mereka boleh mengembangkan talentanya dan terus melibatkan Engkau, sehingga mereka akan dapat mengembangkan secara maksimal dan menghasilkan yang terbaik, dan ke depan akan memperlengkapi pekerjaan Tuhan di mana anak-anak ini Engkau tempatkan. Secara khusus untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau akan terus membakar hati anak-anak ini dengan api Roh Kudus Tuhan, supaya roh mereka terus menyala-nyala untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kesibukan dan kegiatan mereka. Dan bila anak-anak memiliki roh yang takut akan Engkau, dan ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu ke depan, mereka akan tetap kokoh dan menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang lain yang tidak maju, mungkin juga masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau juga akan memberkati mereka, karena kuasa Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kelangsungan ibadah KA dari awal sampai pada akhirnya, kami mempercayakan sepenuhnya ke tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang Tuhan Yesus kehendaki dari setiap kita tubuhnya, tubuh Kristus adalah persatuan. Mari bersama-sama kita satu dengan yang lain memiliki sifat satu hati, memiliki kesatuan hati, memiliki kerinduan yang sama untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu. Angkat pujian kita. Kami rindu Tuhan untuk setiap kami menjadi satu. Seperti Engkau dan Bapa satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara dan kami
bersama pada pagi hari ini, itulah kerinduan daripada gerejamu di tempat ini, kerinduan daripada gembala yang ada di tempat ini. Biar kami menjadi satu di dalam Tuhan. Kami menjadi keluarga yang saling mengasihi. Gereja ini adalah gereja kami, gereja yang menjadi keluarga kami. Terima kasih. Dan itu sebetulnya selaras dengan apa yang Tuhan Yesus doakan. Engkau berdoa supaya umatmu menjadi satu. Dan biarlah itu menjadi satu fakta, walaupun di dalam dunia ini memang tidak mudah, tapi kami percaya satu kali nanti kalau kami pulang ke surga, maka di surga itu yang ada adalah satu keluarga, kerajaan Allah. Terima kasih, urapi hambamu, kau tolong dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan dalam membahasakan Roh Kudus yang berkuasa atas kami, mengurapi hambamu dan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kalau ini live streaming juga, dimanapun mereka yang mendengar dan melihat, mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhanlah yang akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Shalom, ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rianto yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani dan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ya, mungkin sebagian sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum. Saya Pendeta Harun. Pagi hari ini saya bawa teman saya, Pak Budi, dan saya melayani di Gereja Salmasih Jemaat Tanah Mas, masih tetangga ya. Masih dekat. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Baik, kita akan baca firman Tuhan sebagai landasan untuk kita renungkan tentang gerejaku adalah keluargaku. Kita baca bersama-sama di 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya akan baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu, kita semua yang mau menerima firman Tuhan, percaya dan melakukan. Itu kuncinya. Kalau cuma di pikiran kita, di hati kita saja tanpa praktek, kita tidak akan bahagia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa surat Tesalonika ini berisi banyak tentang hari kedatangan Tuhan. Jadi persiapan ya, pengajaran Paulus tentang hari kedatangan Tuhan. Walaupun faktanya sudah ratusan tahun kemudian Tuhan belum datang. Tapi konteks daripada firman Tuhan di 1 dan 2 Tesalonika itu
Nah, saudara, kembali pada tema yang diberikan ke saya, gerejaku dan adalah keluarga. Menarik, saudara. Ya, gerejaku adalah keluarga. Seringkali kalau di tempat saya pun, kalau saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta yang melayani, saya sering berkata bahwa keluarga besar dari gereja jemaat sama Setan Mas mengucapkan. Jadi saya selalu juga menyinggung bahwa gereja itu adalah keluarga besar. Keluarga besar. Nah, kita akan melihat sedikit apa itu gereja, supaya kita mungkin sudah ada yang paham, sudah ada yang mengerti, tetapi mungkin ada yang belum jelas. Yang disebut oleh Alkitab tentang gereja itu ada dua hal. Yang pertama yang dari kata eklesia, secara ringkas itu adalah komunitas atau sekelompok atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu gereja. Jadi pribadi-pribadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamatnya berkumpul dalam komunitas itu gereja. Jadi saudara dan saya pun sebenarnya gereja. Komunitas kita juga disebut sebagai gereja. Nah, itu dikuatkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju atau kepada terang yang ajaib. Jadi saudara akan dipanggil keluar, artinya dari kegelapan, dari dosa, menjadi hidup dalam terang Tuhan. Itu gereja, itu eklesia. Ya, lalu yang kedua, gereja disebut sebagai organisasi. Ini yang fisik, ini yang terjadi dari komunitas orang percaya itu, lalu diorganisasi supaya tertib, supaya baik. Jadi gereja sebagai organisasi itu menunjuk kepada nama organisasinya apa ya. Kalau di Indonesia itu sudah ribuan mungkin ya, nama gereja macam-macam luar biasa. Kalau Katolik kan satu, semuanya Katolik, tapi kalau gereja Kristen baik Protestan, Pentakosta itu namanya waduh sudah macam-macam. Nggak cocoknya ganti. Mungkin yang paling baru, yang paling fresh kalau saudara lihat di YouTube, yang terbaru gereja besar juga ganti nama. Ya, yang lama tetap, tapi yang baru ganti gereja misi sejahtera. Sama-sama sih singkatannya masih sama, tapi sudah bisa. Padahal gereja gede. Nah, gereja dalam organisasi menunjuk kepada namanya, misalnya kita lah ya, kita ini gereja Isa Masih. Jadi kumpulan dari gereja-gereja Isa Masih yang dewasa itu nanti menjadi satu kelompok yang disebut dengan Sion. Nah, itu ada organisasi, ada aturan rumah tangga, ada aturan dasarnya, ya, supaya pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja-gereja itu dapat berjalan dengan baik. Itu diatur, ditotok, ya, supaya gereja-gereja ini berjalan dengan baik. Ini secara organisasi. Ya, ada gedungnya, ada jemaatnya. Nah, di sana ada pejabat-pejabatnya, ya, baik di MPH, di Majelis Pusat Harian maupun di gereja lokal yang dewasa, ada gembala, ada rohaniwan, ya, ada pendeta, ada majelis, ya, ada seksi-seksi macam-macam. Nah, itu untuk mengatur organisasi gereja. Semua baik, semua indah kalau dilakukan dengan benar. Tapi kalau dilakukan dengan salah, ya bubrah semuanya. Nah, sedangkan keluarga, ya, keluarga itu disebut oikia atau rumah tangga. Ya, ini unit yang paling kecil dalam masyarakat. Kelompok yang paling kecil dalam masyarakat itu disebut keluarga. Biasanya ada ayah,
Nah, memang pada dasarnya ya dalam keluarga biasanya punya tujuan yang sama, punya kebersamaan di antara mereka. Nah, lazimnya mereka didasari dari awal yang namanya pernikahan. Ya, pernikahan, punya anak, dengan berkembang itu keluarga. Ya. Nah, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 kan juga menyebut tentang ayat ibu anak. Ya, jadi memang komunitas keluarga pun ada di dalam Alkitab. Nah, kita akan masuk sekarang di dalam gerejaku adalah keluarga. Nah, apa yang harus kita mengerti? Apa yang harus kita pahami bahwa gerejaku itu juga keluarga. Nah, nyanyian-nyanyian tadi sudah menginspirasi sebenarnya. Sudah memberikan satu gambaran yang jelas bahwa gereja Tuhan, ya, kelompok orang-orang Kristen ini adalah rumah keluarga kita. Tempat kita berkumpul, tempat kita bersama-sama bisa share satu dengan yang lain. Nah, yang pertama, gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga Kristen atau individu-individu Kristen. Betul nggak? Kalau nggak ada itu kan nggak ada gereja, nggak ada jemaat kan? Saudara dan saya ini kan dari kelompok kecil, baik pribadi ataupun dalam komunitas keluarga kumpul di tempat ini. Jadi gereja sama masing jemaat ketemu. Ini kumpulan dari keluarga-keluarga Kristen, pribadi Kristen untuk menyatu. Ini gereja, ini komunitas. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ada komunitas dan diatur tadi, ditonton supaya komunitas itu bisa berjalan dengan baik dengan segala kegiatan yang sudah diatur. Dan ini sangat indah, saudara. Komunitas ini sangat indah, sangat baik, sangat mulia. Ya, jika memang kita semua mengakui, kita semua punya hati yang sama, punya tujuan sama, bahwa ini gerejaku, ini komunitasku, ini hidup rohaniku di sini. Nah, gereja kan biasanya punya misi, punya tujuan, punya visi. Nah, itu yang harus dihidupi. Ada aturan-aturan, ada jam-jam pertemuan. Nah, kalau saudara dan saya betul-betul menyatu di situ, menaruh hati di situ, maka gereja adalah keluarga kita. Dan itu indah, ya, sangat indah. Memang kita tidak dilahirkan secara fisik bersama, ya. Kita masing-masing dilahirkan secara rohani yang sama. Kita bertobat, kita percaya kepada Yesus, itu yang menyatukan kita. Jadi komunitas orang-orang percaya yang berkumpul, ya. Oleh karena firman dan Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita, menyatukan kita dalam satu komunitas gereja. Di samping kita punya keluarga sendiri, dan inilah keluarga besar kita. Karena kita keluarga besar adalah kumpulan-kumpulan dari orang-orang yang percaya, dari keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, kuncinya di mana keluarga itu bisa menjadi indah? Gereja itu menjadi yang nyaman, yang enak, yang indah, tempat di mana kita bisa merasakan ini keluarga. Aku nyaman di dalam. Ternyata kuncinya kalau saudara lihat ada di dalam kerukunan. Nanti di rumah baca Mazmur 133. Itu kunci. Di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, di situ ada berkat, ada urapan, ada mujizat yang baik. Rukun. Kalau gereja itu rukun, sama keluarga juga rukun, maka gereja itu akan menjadi indah. Tapi kalau gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang rusak, keluarga-keluarga yang broken, ya gereja yang berat. Maka gereja ini juga harus terdiri dari
juga mungkin ada di antara mereka ada yang rusak, maka gereja berhak untuk memperbaiki kehidupan keluarga-keluarga. Saudara, kalau kita rukun, kalau kita penuh kasih seperti tadi ya, saling mengasihi, saling menghargai, maka berkat Tuhan itu akan dicoba. Berkat Tuhan itu akan dicoba. Bahkan Tuhan berkata, kesana Tuhan memerintahkan. Tuhan yang memerintahkan berkat itu dalam hidup gereja. Maka saya itu punya keyakinan juga, kalau gereja itu benar, ya, gereja itu benar di hadapan Tuhan, terdiri dari keluarga-keluarga yang benar, gereja tidak akan pernah berkurang. Amin. Gereja akan tetap berjalan karena gereja didukung oleh keluarga-keluarga Kristen dan menjadi keluarga besar, sehingga gereja itu bisa berjalan dengan luar biasa, bisa menjadi berkat, mengabarkan berita keselamatan bagi dunia. Rukun, saling mengasihi, saling menghormati. Kita sadar betul, kita tidak sama, ya, tidak sama. Kita ini punya karakter-karakter yang berbeda, tidak ada yang sama. Oleh karena itu kita perlu memahami satu dengan yang lain. Nah, disinilah letak kasih. Ya, nanti saya akan bicara di belakang. Kasih itu yang harus mewarnai gereja. Soalnya kalau tidak, kalau ego yang muncul, kalau aku yang muncul, gereja juga tidak bisa untuk si A begini, si B begitu, si C begini, wah harapnya. Tapi ayo belajar, kita menghargai. Karakter boleh berbeda, tapi yang penting ada kasih Allah, ada kasih Tuhan. Itu yang mendominasi, yang mewarnai gereja, sehingga gereja itu tempat yang nyaman. Ini seharusnya menjadi kunci dalam kehidupan kebersamaan kita. Ya, mungkin 1 minggu atau 6 hari kita bekerja, kita sibuk dengan rumah tangga kita. Nah, saat hari Minggu kita datang ke gereja, bisakah sebetulnya tempat di mana kita bisa datang kepada Tuhan? Ada tempat yang nyaman, ada tempat yang penuh damai, ada tempat yang penuh sukacita. Kita bisa menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini tempat yang nyaman. Gereja itu harusnya tempat yang baik. Kalau ada orang Kristen aku malas ke gereja, wah ini mesti ada apa? Gereja itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat di mana kita bisa bersekutu, kita saling mendoakan, saling memberkati, saling mengasihi, saling menghargai. Kan sebenarnya tempat yang nyaman. Tapi kalau ada orang yang aku malas ke gereja, ini harus ditanyakan ada apa. Ini yang pertama, saudara. Yang pertama, gereja itu adalah tempat di mana kita berkumpul, tempat di mana kita bisa share, tempat di mana kita yang membangun hubungan yang baik, rukun. Maka gereja itu akan diberkati oleh Tuhan. Gereja itu tempat yang indah menurut saya. Gereja itu adalah satu hal yang indah. Mari kita ciptakan itu supaya orang lain kalau datang ke gereja mereka sangat. Oleh karena itu kita semua yang terlibat dalam pelayanan gereja, kita punya andil besar di sana. Asia itu juga punya andil besar dengan senyumnya, dengan salamnya, itu menyambut jemaat. Pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh kasih. Wah, itu menyenangkan. Ini gereja. Ini yang Tuhan
yang bisa dipakai untuk membangun gereja sebagai keluarga itu apa? Karena harus ada nilainya di dalam. Kalau nggak ada nilai, ya nggak ada sesuatu yang menarik. Kalau kita ingin menjadikan gerejaku adalah keluargaku, maka di dalam gereja itu harus ada nilai. Ada sesuatu yang bisa menjadikan kita semua itu enak, nyaman, senang, sukacita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh gembala saja, pendeta saja, majelis saja, nggak bisa. Semuanya terlibat, dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Semua kita harus terlibat, punya nilai-nilai di mana kita bisa bangun bersama-sama sehingga gereja itu menjadi keluarga kita, menjadi bagian hidup yang menyenangkan buat kita. Dari apa yang kita baca, saya menemukan beberapa nilai yang penting dalam kehidupan bergereja. Yang pertama adalah hiduplah berdamai dengan semua orang. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 13b. Tadi berkata saudara. Jadi kalau kita mau menjadikan gereja itu keluarga kita yang nyaman, yang enak, yang baik, satu, hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Kita memang bisa salah paham, kita bisa salah pengertian, tapi firman Tuhan ingatkan, tidak boleh ada dendam. Selesai. Kalau saudara ganjel dengan satu dengan yang lain, siapapun, mungkin dengan pakem, bugem, atau majelis, selesaikan. Terbuka, tapi dengan tata cara yang baik. Ketemu, jadi Pak saya mau ketemu, sampaikan aja. Unek-unek yang ganjel itu sampaikan. Kalau di dalam komunitas gereja ada kedamaian, itu tempat yang nyaman. Bukankah kita keluarga? Bukankah kita satu dalam Tuhan? Ayo hidup berdamai, tidak usah ya masalah diselesaikan, tidak usah ada sakit hati dendam, buang saja, dibuang saja. Dan saya yakin kalau di dalam gereja itu ada damai, wow, indah sekali, luar biasa. Saya kutip dari Roma ya, Roma pasal 12 ayat 17 dan 18. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tadi di dalam bacaan kita juga ada dikatakan jangan jahat, balas dengan jahat. Tapi hiduplah berdamai dengan semua orang, dengan komunitas kita, di dalam gereja kita. Kalau ada yang salah, selesaikan. Memang kita tidak sama sudah, tidak sama. Tuhan kan sudah ngomong, hidup orang Kristen itu kan seperti tubuh. Saya ambil yang paling kecil adalah bagian kita tangan. Ini kan tidak sama sudah. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tidak sama. Tapi apakah tidak bisa bersatu? Bisa. Bisa. Justru ini kalau tidak bersatu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada kekuatan. Coba saudara angkat tanpa jempol. Susah. 4 jari loh. Tanpa jempol untuk mengangkat itu susah. Tuhan itu sudah kasih contoh yang praktis yang baik. Ini sekalipun berbeda, tapi rukun. Satu dengan bisa bekerja bersama. Tahu tempatnya jempol itu untuk apa, telunjuk untuk apa, tengah untuk apa, jari manis, celingking untuk apa. Tempatnya juga berbeda.
Dalam gereja kalau kita bisa ditata dengan baik, saya percaya majelis dan gembala sudah menata kita. Ada seksi, ngurusi ini, ngurusi itu. Ada komunitas-komunitas. Maka gereja akan menjadi satu kesatuan yang hidup dalam perdamaian. Itu luar biasa. Dampaknya besar. Dampaknya besar. Udah kita pikir yang sederhana. Kalau gereja itu rukun, baik, kompak, menyenangkan, orang di luar lihatnya apa? Senang. Oh, gereja itu loh luar biasa. Gereja itu loh baik sekali. Rukun. Damai. Coba kalau dalam gereja yang percekcokan, ada pertengkaran, ada masalah, wah, mungkin orang luar akan berkata, gereja kok kayak orang. Tidak akan orang itu datang ke gereja, susah. Ya karena tidak bisa kasih contoh yang baik. Mari kita bangun, ini gereja, ini keluarga. Ayo hidup berdamai dengan semua orang. Ada masalah, selesaikan. Jangan ditunggu dan jangan dipendam dalam hati. Yang berikutnya, nilai apa? Hiduplah yang rajin. Jangan malas menolong yang lemah dan bersabar pada semua. Disinggung, hiduplah yang rajin, jangan malas. Ya, di ayat 14 dikatakan, kami mendorongmu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup bermalas-malasan, kuatkanlah mereka yang berkecil hati, tolonglah mereka yang lemah, dan bersabarlah dengan semua orang. Wow. Ternyata firman Tuhan berkata, Tuhan gak senang orang yang malas. Kita harus rajin, tekun, rajin bekerja keras. Itu membangun komunitas gereja menjadi indah. Paulus itu menegur keras di jemaat di Tesalonika. Kalau saudara baca misalnya di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11, ini ada karena ini kan berkaitan dengan berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali zaman itu. Sehingga ada orang berpikir, Tuhan mau datang, saya nggak usah kerja. Ngapain saya kerja kalau Tuhan datang? Mungkin dijual semua miliknya, kalau hidupnya kekurangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi parasit. Kerabatnya, tetangganya, temannya jadi korban. Hari ini makan di keluarga B, besok makan di keluarga C, berikutnya terus ganti-ganti. Wah, Paulus menegur keras. Kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Jangan jadi parasit. Jangan menyusahkan orang lain. Kerja, rajin, bangun itu komunitas dengan baik. Saudara, dalam gereja Tuhan, ini keluarga kita. Ayo kita bangun nilai yang baik, yaitu rajin. Lakukan bagian saudara dengan baik. Ya kecuali sudah lanjut usia, ya itu beda lagi. Masih seger, masih muda, masih punya potensi, tapi malas. Nah itu yang nggak benar. Ayo kerja, ayo rajin, tekun membangun komunitas yang baik dalam gereja Tuhan, sehingga kita ini tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita bisa membantu satu dengan yang lain, itu luar biasa. Kalau kita diberkati Tuhan, maka gereja Tuhan juga akan diberkati Tuhan dan akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Lalu yang berikutnya saudara, yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Tadi saya sudah sebut, memang harus sudah. Kasih ini menjadi dasar dalam keluarga, dalam gereja. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.
Saya perjelas dari Roma pasal 12 ayat 9 dan 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang ketiga adalah kasih. Kasih itu nilai dalam keluarga, dalam gereja. Kalau ada kasih, itu pasti indah. Kasih itu baik, kasih itu adil, kasih itu bijaksana, kasih itu menghargai, kasih itu mengampuni, kasih itu berkorban dan kuat. Tapi kalau kita punya kasih kepada Tuhan dan mengasihi saudara kita dalam keluarga, pasti indah, pasti indah, pasti baik. Ya karena ada kerelaan. Karena aku mengasihi, aku mau berkorban. Karena aku mengasihi, aku mau melayani. Karena aku mau mengasihi, aku mau memberi. Karena aku mengasihi, aku mengampuni. Kita keluarga Tuhan. Sekalipun kita berbeda latar belakang, kehidupan sosial, tapi kita satu dalam Allah, satu dalam keluarga. Mari kita hidup dalam kasih. Tidak usah pura-pura, kasih tidak boleh pura-pura. Kasih apa adanya. Dan tekanannya kalau kita memiliki kasih, pasti tidak berbuat yang jahat. Pasti kita melakukan yang baik. Nah, kalau ada yang jahat terhadap kita, jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah dengan kasih. Firman Tuhan katakan kalau saudara dijahati tapi saudara mengasihi, firman Tuhan berkata hak untuk membalas itu Tuhan. Dan kalau ada orang yang seperti itu seperti bara ditaruh di atas kepala orang. Panas dia. Ya. Kalau dia jahat, saudara mengasihi, saudara baik, saudara memberkati, di atas kepalanya dia itu ada bara, ada mowo. Panas. Mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kasih, kebaikan, memberkati, mendoakan. Kalau nilai-nilai ini ada dalam hidup di gereja Tuhan, ini adalah keluarga kita, indah, luar biasa. Memang tidak mudah, harus dibangun dari kesungguhan hati, kerelaan hati, dari komunitas kecil, terus akan menjadi besar. Tapi ini hal yang luar biasa. Saya banyak mengalami ini. Banyak orang yang tidak suka dengan saya banyak. Ya, saya pernah difitnah, pernah diteror, macam-macam lah ya. Dikata-katai sampai kotor banget dia pernah. Padahal saya tidak menilai banyak. Tapi Tuhan yang naruh bara di atas mereka. Saya tidak membalas mereka. Tapi Tuhan beracara dengan mereka. Mari kita belajar untuk mengasihi, lakukan yang baik, jangan melakukan yang jahat. Yang berikutnya, saudara, di dalam ayat 16 sampai 18 Tuhan berkata, bersukacitalah senang. Itu orang Kristen yang hidupnya sukacita, bahagia, itu banyak berkat. Amin. Hati yang gembira adalah Tuhan. Sukacita itu kekuatan kita. Paulus berulang apalagi di kitab Filipi ya, di surat Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan itu memang hidup orang Kristen. Bersukacitalah di dalam Tuhan, tapi ya di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita,
Sedih apa senang? Ya senang lah balik ke surga. Jadi kan prinsipnya begitu. Ya secara manusia kehilangan kita sedih. Tapi kan kita bersyukur orang yang kita kasih sudah ada bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Orang Kristen penuh dengan sukacita. Ayo bangun sukacita. Kalau saudara dan saya bisa memberikan sukacita, menularkan sukacita, wow, itu luar biasa. Tadi malam itu saya tidak sengaja lihat YouTube apa TikTok ya, banyak sekali orang. Saudara mungkin tahu bahwa di Bali itu ada terapi ketawa. Ya pernah dengar bedanya? Ada terapi ketawa. Kemarin itu sempat saya ditanya sama Pak, ketawa yang seperti apa yang bisa menyembuhkan, yang bisa membawa damai? Itu ternyata ada ukurannya, saudara. Kalau dari kerongkongan sampai ke atas, ketawanya model begini. Kalau dari kerongkongan ini sampai perut, ya di atas pusar, itu ketawanya begini. Kalau di bawah pusar sampai ke kaki, ketawanya begini. Dia bisa ngasih contoh, saudara. Kalau semuanya ketawanya begini, jadi ya lucu juga. Macam-macam. Ada yang ketawa tidak keluar suara gitu. Ada yang besar. Sampai ditanya, Pak, kalau ketawanya mak lampir, yang tua-tua mesti tahu yang mak lampir. Itu kira-kira ada manfaatnya enggak, Pak? Waduh. Nah, kalau ketawanya kuntilanak, ada enggak, Pak? Ada. Banyak. Ya memang terapi itu. Jadi hati yang gembira, kita enggak memikirkan itu, tapi hati yang gembira, hati yang bersukacita. Saudara bisa tertawa dengan lepas, dengan bebas. Saudara sehat. Saudara akan sehat. Saudara akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Lalu dikatakan, tetaplah berdoa. Ini kan bagian hidup kita. Gereja itu harus tetap berdoa. Gereja tidak berdoa, mati. Orang Kristen tidak berdoa, ya mati. Ini nyawa kita, ini nafas kita. Mari bangun gereja kita, keluarga kita ini dengan doa. Bersukacita, berdoa terus dengan doa. Lukas 18 ayat 1, tekunlah, tekun berdoa terus dengan bosan terus. Kalau kita baca di Yakobus pasal 5, doa itu besar kuasanya kalau didoakan dengan dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengalami, gereja ini pasti mengalami yang namanya doa yang dahsyat, pasti. Dan itu harus kita terus tanamkan dalam hidup kita. Nah, bagian akhir, bagian yang ketiga, kita tadi belajar bahwa gereja itu adalah bagian dari atau komunitas dari orang-orang percaya. Lalu ada nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk membangun gereja. Dan yang ketiga ini juga penting. Gereja yang ketiga ini adalah hargailah pemimpinmu. Ini Alkitab ya, bukan saya yang ngomong dan saya tidak pesan sponsor. Ini firman Tuhan. Hargailah pemimpinmu, gembalamu, pendeta-pendeta, rohani, majelis, hargai. Pengurus sesi, saudara punya jabatan-jabatan, hargailah mereka. Saya baca ya, kami minta kepadamu, ini kepada jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan lain. Hargailah mereka, hormati
disanjung-sanjung, bukan didewakan, bukan. Tapi Tuhan menempatkan pemimpin dalam gereja itu harus dihargai dan dihormati. Apapun, sekalipun mereka masih manusia, ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan. Tapi kalau saudara ingin gereja itu diberkati, gereja itu menjadi keluarga kita, hargailah para pemimpin dalam gereja. Semua doakan mereka, berkati mereka, cukupi kehidupan mereka. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Saya kasih contoh Paulus ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 18-19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kesaksian Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku berterima kasih, aku bersyukur. Engkau sudah memberkati hidupku lewat Epafroditus. Engkau sudah mengirimkan banyak berkat untuk aku. Tapi yang penting berkat itu menjadi berkat bagi pekerjaan, bagi kemuliaan. Bahkan Paulus berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Paulus tidak pernah merasa diberkati, ya sudah, tapi dia berdoa balik, Tuhan berkati mereka dengan segala kelimpahan, segala yang baik. Saudara, mari kita belajar pada pagi hari ini. Gereja adalah keluarga. Mari kita bangun gereja itu dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan, sukacita. Kita berikan nilai-nilai yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan hargailah orang-orang yang sudah bekerja keras untuk memimpin kita, melindungi kita, mendoakan kita, memelihara rohani kita, menjaga hidup. Saya percaya apapun yang pernah dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sambut sebelum berdoa, mungkin ada satu lagu yang kita bisa nyanyikan. Gerejaku adalah, keluargaku adalah keluarga yang indah seperti di surga. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Kita nyanyikan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Akan selalu menyembahmu.
kami sungguh mengerti bahwa gereja yang kami ada adalah keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi bagian dari gereja kami. Untuk kami membangunnya, kami bekerja bersama-sama, bersinergi untuk menghasilkan buah kehidupan, menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Berkatilah gereja kami, berkatilah keluarga kami dengan berkat-berkat ilahi, kuasa, kasih boleh mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta yang sebagai gembala jemaat. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, rohani kami, pelayan-pelayan Tuhan, diberkati mereka, dipakai mereka semua oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang bisa mensupport untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas dan sudah berhenti. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih dalam, lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Dan visi dan misi gereja itu tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk menyatakan dosa kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Harun Junedi. Tuhan terus memakai, Tuhan terus mengurapinya ya Bapa, sehingga hamba-Mu ini boleh semakin luar biasa. Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, baik di gereja, dia dan Mas, dan dimanapun hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati segala pergumulannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan hamba-Mu ini, biar Tuhan yang selalu memakainya. Makasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami terus Tuhan berdoa untuk gereja Isa Masih Jemaat Kencana Umum. Kami bersyukur untuk setiap majelis penatua, aktivis, rohaniwan, dan segenap jemaat di tempat ini. Kami adalah satu keluarga. Biarlah Tuhan kami terus diikat oleh kasih yang daripada Tuhan, supaya kami terus bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan yang selalu memperlengkapi kami, sehingga kami boleh terus saling mengasihi, kami boleh bekerja sama, kami boleh saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, gereja di tempat ini boleh semakin hari semakin bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, baik itu mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja di dalam kehidupan mereka, biar dilur Yesus menjamah memulihkan mereka. Dengan demikian ya Bapa, mereka boleh sehat dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk sertifikat dan IMB gereja kami. Biar Tuhan yang terus memberkatinya, sehingga proses demi proses boleh berjalan dengan baik. Sehingga Bapa, kerinduan kami untuk memiliki sertifikat dan IMB dapat terlaksana secepatnya ya Bapa. Dengan demikian payung gereja kami secara hukum boleh semakin kuat ya Bapa.
Pada saat ini juga terus kami berdoa untuk kegiatan gereja kami. Kami berdoa untuk KAA, PRBK, PPK, PWK, dan juga KPK, doa pagi, ibadah raya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, gereja ini boleh semakin bertumbuh dan setiap kami boleh semakin dalam di dalam pengenalan kami kepada Engkau, dan kami boleh semakin melekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu terus bekerja atas gereja kami ini, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk MPH, MD dan Badan Misi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya. Kami rindu Tuhan Engkau terus memakai mereka supaya melalui hamba-hamba-Mu ini gereja Isa Al-Masih secara sinodal boleh semakin hari boleh semakin maju, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di gereja Isa Al-Masih secara sinodal ya Bapa. Khususnya untuk pembangunan gedung MPH kami terus berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati gereja-gereja lokal, sehingga melalui mereka, melalui gereja-gereja lokal ini, apa yang dibutuhkan untuk pembangunan penyelesaian gedung MPH ini Tuhan dapat tercukupi, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Badan Misi. Kami berdoa untuk segala biaya yang dibutuhkan dan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar campur tangan Tuhan yang senantiasa bekerja, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Evangelis Hamid dan keluarga. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau terus Tuhan pakai hari demi hari, sehingga melalui keluarga ini banyak jiwa yang dimenangkan untuk pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dan khususnya Tuhan kami berdoa untuk kelanjutan studi Ibrena, untuk hal-hal yang dibutuhkan ya Bapa, untuk syarat-syarat yang dibutuhkan supaya dia boleh melanjutkan sekolah di Korea. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya dapat terselesaikan. Dan dengan demikian Ibrena boleh sekolah seperti Peter yang saat ini sudah bersekolah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Apapun yang dibutuhkan di sana, kami percaya dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, semuanya akan disediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan boleh tempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, untuk masyarakat yang ada, dan setiap permasalahan-permasalahan yang ada atas bangsa kami ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, bangsa ini boleh semakin hari semakin dipulihkan, sehingga bangsa ini boleh senantiasa menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa ini ada di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan di rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau terus menggenggam bangsa dan negara kami ini, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kesejahteraan bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami dalam segala usaha pekerjaan kami. Tuhan sudah memberkati kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan sudah memberkati dalam segala hal yang sudah kami lakukan ya Bapa. Dan pada saat ini sebagai ucapan syukur kami untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami, saat ini Bapa, kami ingin memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Tuhan, kami mohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan setiap tangan-tangan kami, supaya kami boleh memberi dengan sukacita dan pemberian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Engkau terus memberkati hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya untuk pujian kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo sami persilakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi persembahan melalui kedua kotak yang ada di depan. Warta sepekan GIA Jemaat Kencana Wungu, periode tanggal 17 sampai 23 Maret. PPK Henok setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Google Meet KPK UKM bersama Pendeta Obaja. Jumat 21 Maret jam setengah 7 malam di Barkon Imperli. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. Dihimbau mimbar hari Minggu ikut bergabung. Pelayan mimbar ibadah raya Minggu 23 Maret jam 8 pagi. Pembicara Pendeta Didik WL Bapak Adik Nur, Singer Saudari Iswartini, Bapak Sutomo dan Ibu Lestari, dancer Saudari Reva, Saudari Mima dan Saudari Vega, keyboard Bapak Samuel, gitar Saudara Yanu, bass Saudari Agatha, sekso Bapak Hendrik, drum Bapak Andreas, OBS Ibu Puji, soundman Bapak Ari Harsono, doa syafaat Pendeta Muda Roma, asar keluarga Bapak Chandra, kebaktian anak-anak Minggu 23 Maret jam setengah 9 pagi. Pujian Ibu Sumini, cerita Ibu Christine.
PR PKT Poti Minggu 23 Maret jam 10 pagi. PWK Rut Minggu 30 Maret jam 10 pagi. Selamat ulang tahun untuk yang terkasih Saudari Maria Maharani pada tanggal 12 Maret. Silakan maju, nanti akan didoakan oleh Pendeta Teofil Setianto. Baiklah, kita akan sampaikan doa untuk bersyukur berkaitan dengan Maharani yang akan berusia 1 tahun pada tanggal 12. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang telah melimpahkan kepada Maharani yang telah bahkan usia 1 tahun tepat tanggal 12 Maret yang lalu. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah kasih anugerah-Mu juga nyata untuk hari-hari ke depan. Satu sekali bersatu hati menyerahkan untuk pelayanannya, baik selaku dancer, demikian juga ambil bagian untuk menjadi singer. Biar Pak akan memakai anak ini secara luar biasa. Demikian juga berkaitan dengan pertumbuhan intelektualnya, biar Pak akan memberikan kecerdasan, ingatan yang tajam, dan tetap yang baik, supaya ketika menerima pembelajaran di sekolah akan dapat mencerna dengan baik, mampu memahami, dan ketika menghadapi tugas-tugas dan mengerjakan dengan baik. Untuk kesehatannya Pak akan memberikan kesehatan yang prima, supaya terus boleh beraktivitas luasa. Dia percayakan akan masa depannya sepenuhnya ke tangan kasih-Mu, dan dengan kasih anugerah Tuhan, anak ini akan terpaksa luar biasa, nama dan puji dimuliakan yang berkata siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai, dan biarlah apapun yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan, dan kita sendiri menikmati sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Setelah selesai ini, nanti kita akan bersama-sama menikmati teh atau kopi yang ada di depan, dan kita bisa beramah-tamah antara satu lain untuk mengikat persaudaraan kekeluargaan kita. Baiklah, kita akan akhiri dengan kita akan bersama-sama berdoa. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, dan untuk para pelayan minggu depan bisa maju ke depan untuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, Gembala yang terus memperhatikan kami domba-domba-Mu, kami mohon ampun jika kami menjadi domba-domba sering tidak mendengar suara Sang Gembala. Bahkan kami sering mengambil jalan pintas ke kanan dan ke kiri yang akhirnya tersesat. Biarlah kami boleh dengar-dengaran dengan suara Sang Gembala, dan akhirnya setiap langkah di depan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Yang bersyukur kalau Engkau sudah menyertakan ibadah kami pada pagi ini, dan biarlah ya Tuhan firman yang boleh kami dengar akan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, karena yang berbahagia bukan sekedar yang membaca dan mendengar dan memahami, tetapi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat menyadari bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang nyaman, yang mestinya kami rindukan bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Dan kami boleh bersama-sama dengan talenta yang Tuhan percayakan dapat membangun dengan nilai-nilai iman Kristiani
sehingga gereja ini akan betul-betul berdampak. Dan kami juga dalam struktur organisasi, biarlah kami dapat terus boleh berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian semua akan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan akhirnya gereja ini akan mengalami kemajuan, pertumbuhan baik secara kualitas maupun juga secara kuantitas. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu akan berkati dan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Yang bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian online pada pagi ini, biarlah Tuhan akan memperhitungkan dan memberkati mereka semua. Dan kami yakin bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan buat Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan-Mu. Engkau sendiri yang memperhitungkan dan memberkati. Demikian juga pada saat ini hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan pada hari Minggu yang akan datang telah merespon akan panggilan-Mu, bukan karena mereka dijadwalkan, tapi betul-betul mereka rindu untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Dan biarlah dalam kesiapannya untuk melayani Engkau, bahkan memberikan kesehatan yang prima, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk WL dapat nge-share lagunya di grup WL dan singer pemain musik pada hari Rabu, dan para singer dapat belajar lagu-lagu yang di-share, pemain musik dapat mempersiapkan aransemennya, WL singer akan dapat hafal liriknya, juga akan mampu memberikan yang terbaik, sehingga membawa suasana hati kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Demikian juga pada hari Sabtu mereka akan latihan, bahkan memberkati, dan pada hari hanya bila pengurapan Allah mengalir dan lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Yang pertaruhkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir, dan Engkau akan memberkati akan setiap keberadaan mereka. Inilah Tuhan doa permohonan yang kami akan padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Dipersilakan untuk kembali para pelayan yang akan melayani minggu depan. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, pada saat ini kami juga bersatu hati menyerahkan dalam segala pergumulan jemaat Tuhan. Baik yang pada saat ini hadir di tengah-tengah ibadah ini maupun juga yang tidak. Engkau tahu persis akan segala keberadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan Engkau adalah Allah yang Maha Hadir, yang bermalas-malasan akan membakar hati mereka dengan api Roh Kudus Tuhan, supaya mereka boleh ingat akan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka, sehingga pada hari Minggu yang akan datang gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa yang memuliakan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami membawa untuk Ibu Rumiati, kami membawa untuk Ibu Nini, kami membawa salah anaknya Bu Beki. Demikian juga untuk jemaat yang sering terganggu kesehatannya, baik untuk Ibu Juwaria, untuk Pak Yohanes dan Bu Yohanes, untuk Pak Gion dan Bu Giono, dan anak-anak Tuhan yang lain yang hamba kita sebutkan satu persatu. Padahal Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Bahkan lawat mereka, bahkan jamah mereka, dan berikan makanan minuman obat-obatan yang mereka konsumsi. Engkau berkati sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan yang daripada Engkau. Demikian juga yang menghadapi persoalan di tengah keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak, ipar dan ipar, menantu dan mertua. Biar mereka boleh mengenakan kasih Kristus, kasih yang rela berdampingan, berdamai satu dengan yang lain, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang berbahagia, yang akhirnya akan berdampak untuk kekokohan daripada gereja ini yang adalah keluarga besar. Kami mempercayakan juga ya Tuhan, yang merindukan pekerjaan, akan menyediakan pekerjaan bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang serius, yang kami tidak tahu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan campur tangan, sehingga dengan demikian mereka boleh menyelesaikannya. Yang membutuhkan pekerjaan, menyediakan pekerjaan. Yang merindukan akan hadirnya buah hati tengah keluarga, Engkau berkati. Tetapi Engkau tahu yang terbaik untuk segenap jemaat-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan yang kami akan padamu. Kami yakin bahwa sudah mendengar dan menyediakan jawabannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama meninggalkan tempat ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dengan membawa berkat-berkat yang daripada Allah. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari